Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas laporan keuangan yang dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas KKGI Resource Alam Indonesia. Ya. Analisa ini berdasarkan analisa fundamental, artinya kita membahas saham ini menurut fokus pada laporan keuangan yang sudah diberikan oleh perusahaan. Laporan ini sudah diaudit karena laporan tahun 2023 oleh akuntan publiknya. Baik, saat ini kita mau mengecek dulu ya di bidang apa KKGI ini. PT Resource Alam Indonesia Tbk. Oke. Harga sekarang 332. Didirikan tahun 1981. Jumlah karyawannya 422. Cek dulu. KKGI bergerak di bidang apa? Perusahaan ini melakukan IPO pada bulan Juli 1991. Perusahaan ini mendiversifikasi bisnisnya ke industri pertambangan batubara. Berarti batubara KKGI ini di batubara ya. Pada tahun 2003 pindah ke batubara. Kemudian mengubah namanya menjadi yang sekarang. Pada tahun 2006, perusahaan memiliki 3 lokasi penambangan. Simpang Pasir, Gunung Pinang, dan Gayut. KKGI milik siapa? Berdasarkan data RTI per 31 Oktober, mayoritas saham dikuasai oleh Energy Collier Private Limited sebanyak 35%. Ya. KKGI bakal bagikan 170 juta saham treasury untuk seluruh investornya. Berita yang berapa ya? Ini berarti kalau seperti ini. Saham bonus berarti ya. Ada saham bonus berarti. Saham treasury tapi dibagikan jadi saham bonus. Kan yang lalu ya, yang di pembagian dividen yang sebelumnya ya. Drop 30%, laba resources alam KKGI 2023 sisa $26 juta. IHSG dibuka turun tipis ke 7.000, saham KKGI masuk top loser. 1 hari yang lalu ya, KKGI akan bagikan saham treasury ini dari yang tahun 2023 ya. Yang terbaru ini berarti ya, IHSG dibuka turun tipis, saham Kelmax KKGI masuk top loser. Drop 70%, laba KKGI sisa $26 juta. Oke. Tidak boleh gambarnya ya karena data batubara tadi ya. Lanjut, sekarang kita akan membahas dari segi laporan keuangannya. Laporan keuangan yang kita dapat sebagai berikut. Harga sekarang ini 330 rupiah ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai perusahaannya, nilai wajar perusahaan itu 428. Seluruh hartanya itu 428 rupiah. Sementara investor saat ini menghargainya di 338. Berarti investor itu menghargai baru 78% dari nilai perusahaannya ya. Berarti di sini ada lebih murahnya sekitar 22% ya. Lebih murahnya sekitar 22%. Berarti untuk sampai ke nilai bukunya ya ada 22%. Jadi kita kalau membeli saham ini ada diskon 22%. Tapi untuk melihatnya sekarang, membeli sekarang apakah ini termasuk murah? Nah, baru kita cek di PSTTM ya. Untuk mengecek murah atau tidak harganya itu dari PSTTM. Tapi kalau dari value tadi, kita untuk mengetahui perusahaan ini bisa berkembang atau tidak ya. Berarti ini bisa berkembang. Kita sebutkan di sini. Yang pertama dulu ya, perusahaan ini bisa berkembang ya. Artinya ada potensi untuk bisa beggar ya. Ada potensi untuk bisa beggar. Yang kedua, harga
maksimal kita membeli itu adalah dari 830 ya. Sementara harga sekarang baru 334 ya. Berarti harga sekarang baru 40%, baru 40% dari maksimal pembelian kita. Berarti ini ada diskonnya. Berapa diskonnya? Diskonnya 60% ya. Berarti ibarat kita membeli barang ini, harga barang itu 100.000 ya, tetapi kita membelinya dari 40.000 ya. Berarti belum sampai separuh harganya ya, belum sampai separuh. Saking banyaknya diskonnya, 60% diskonnya ya. Menurut perhitungan kita. Berarti di sini kita sebutkan valuasinya ibarat istilah itu versi harga bajai ya. Versi harga bajai. Jadi di sini ibaratnya value-nya 100 tapi price-nya baru 40 ya. Nilainya itu 100, kita hanya membeli di 40 begitu. Sekarang kita ingin mengkonfirmasi lagi ya, apakah dengan valuasi yang murah-murah ini kita mendapatkan return yang bagus dalam menunggu bersama perusahaan ini ya dalam setahun. Ternyata dan lagi maksudnya begini, apakah perusahaan ini peduli dengan investor, begitu maksudnya ya. Sekarang kita cek di sini persen pembagian dividen itu adalah 20%. Dari Rp83 yang dikumpulkan dalam setahun, itu yang dibagikan kepada investor itu adalah 20%. Berarti kita akan mendapatkan Rp16,60 ya. Secara perhitungan DPR 20% kalau menurut perhitungan itu termasuk kecil ya. Jadi kita mengkalkulasikan ini DPR-nya kecil ya. Nah, tapi dengan Rp16 ini, apakah pada saat harga sekarang itu ya ini sekitar hasilnya 5% ya. Jadi menunggunya kita selama setahun itu dihadiahi 5%. Kalau saya menghitung 5% itu termasuk besar ya. Termasuk besar. Ya. Coba kita hitung 5% ini. Oke, garis status. 497 berarti 5% ya. Ya. Berarti 5% itu termasuk besar. Kenapa? Sudah berada di atas inflasi kita sekitar 3%. Namun dari suku bunga bank memang masih di bawahnya. Jadi saya mengkalkulasikan kita sudah besar ya. Namun yang jadi permasalahan kita di sini adalah itu saja bahwa DPR-nya kecil. Nah, kalau menurut saya DPR dividen kecil ya. Meskipun di sini besar, meskipun dari angkanya, angka istilahnya persennya besar, tapi secara persentase itu kecil menurut investor itu. Dari sisi investor itu kecil menurut saya ya. Lanjut kita akan membahas dari segi ketahanan perusahaan. Ternyata di sini perusahaan punya utang yang berbunga itu cukup kecil, hanya 4%, dan tanggungan juga kecil ya. Nah karena itu saya menghitung di sini utang aman. Jadi dari segi ketahanan bahwa aman. Kalau menurut saya seharusnya dengan hutangnya sedikit kita bisa perusahaan bisa mengalokasikan jumlah DPR yang lebih besar seharusnya ya, minimal 30%. Kalau menurut saya begitu seharusnya ya.
Tapi nanti kita tunggu saja apakah di RUPS ada nanti perubahan nilai. Kalau misalnya naik 70% misalnya, maka tentu saja hasilnya akan berbeda ya. Tentu saja kita akan melihat untuk situ. Baik, lanjut. Kita akan melihat lagi dari segi kepemilikan. Di sini retail atau masyarakat umum hanya mendapatkan jatah 18%. Berarti pengendali masih mutlak menguasai ya. Berarti pengendali kan retail. Berarti secara pengaturan ini sangat bagus ya. Namun yang perlu kita cek di sini bahwa ternyata sahamnya itu hampir semuanya berbentuk digital ya, hampir semuanya berbentuk digital. Artinya apa? Pengendali bisa saja menjual sewaktu-waktu saham mereka, dan ini termasuk yang perlu kita awasi. Pengendali bisa trading. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Tapi dari saat ini karena kepemilikan retail masih ber-18%, berarti masih aman. Tapi kita perlu mengecek terus ya apa yang terjadi. Mengecek terus perkembangannya setiap laporan berapa porsi retail. Kabar baiknya sedikit di sini adalah bahwa jumlah kepemilikan asing di sini 55%. Jadi di sini yang kita lihat bahwa ternyata asing itu menguasai lebih dari separuh. Secara mungkin di sebenarnya berarti ini perusahaan ini mungkin dikendalikan oleh asing ya. Kenapa? Karena 55%. Sementara lokalnya 50%. Bisa saja asing dalam pengertian yang mana saya belum. Tapi di sini bahwa yang mengendalikannya asing ya, karena 55% itu dikuasai oleh asing. Baik, sampai di sini kita ingin menyimpulkan dulu bahwa dari data ini bahwa perusahaan ini sebenarnya sangat bagus, kondisi perusahaannya sangat bagus, valuasi masih murah, masih bisa berkembang, dividen sebenarnya besar juga, hutang aman, retail masih sedikit, dan dikuasai oleh asing. Hanya masalahnya tadi DPR-nya saja ya. DPR-nya 20%. Jadi kalau menurut saya di sini kalau saya pribadi bahwa saya akan menunggu di RUPS nanti apakah ada perubahan keberpihakan dari perusahaan untuk menaikkan DPR-nya menjadi lebih tinggi di atas 30% ya. Itu menurut pemahaman saya ya. Tapi kalau menurut analisa awal ini bisa saja sebenarnya layak saja, layak invest ya. Karena invest mungkin saya lebih ke sini saja, menunggu DPR lebih dari 30% menurut saya ya. Jadi kalau Anda mau masuk boleh saja, tapi saya pribadi menunggu DPR-nya naik di atas 30%. Dan terakhir, kalau memang kita masih mau berinvestasi di sini, selanjutnya adalah lanjut cek GCG, cek perusahaan ini apakah perusahaannya ada berkasus atau pernah berkasus. Bisa aja cari di online ya, atau manajemennya pernah berkasus atau sedang berkasus. Nah, bila ada yang terjadi seperti itu, apalagi urusannya nanti dengan ranah hukum dan dianggap bisa mempengaruhi perusahaan, maka sebaiknya kita mengutamakan GCG ini. Artinya sebaiknya kita menghindari dan kita melepaskan valuasi. Tetapi kalau setelah kita cek ternyata semuanya bersih, tidak ada, maka hal tersebut GCG ini menguatkan valuasi kita.
Baik, ini pembahasannya hanya satu saja masih yang perlu kita cek masalah DPR-nya tadi ya. Selainnya itu sudah sangat bagus semua ya. Bagus semua, tinggal ngecek apakah di RUPS nanti dividennya atau DPR-nya ditingkatkan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.